Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Eka Lestari, NIM E 2019-2168, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dosen saya, yaitu Ibu Nikmatul Masruroh selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep konsentrasi industri. Lipzinski et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau konsentrasi pasar dan konsentrasi agregat. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar atau umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Konsentrasi agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan, bisa 50, 100, 200, atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Meskipun analisis ekonomika industri cenderung berfokus pada konsentrasi industri, kajian terkait konsentrasi agregat bisa menjadi topik analisis yang penting. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut, yaitu yang pertama, ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri. Yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diverifikasi tinggi yang kemungkinan tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Yang ketiga, konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara atau internasional. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibuan 1993 mengacu pada Greer 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor, yaitu yang pertama nasib baik atau luck, yang kedua faktor teknis, yang ketiga kebijakan dan regulasi pemerintah, yang keempat kebijakan perusahaan. Masih terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konsentrasi industri, terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. 2005, yaitu 1. Cakupan untuk terjadinya diskresionari atau pengeluaran sunk cost. 2. Tahapan siklus bisnis industri. 3. Kapabilitas yang khas atau distinctive capabilities dan kompetensi inti atau core competencies. Baik, selanjutnya yaitu dominansi perusahaan. Crash dan Ware 2000 menyatakan bahwa perusahaan dominan atau dominant firm merupakan perusahaan yang karakteristiknya mendekati monopolis namun memiliki share kurang dari 100% atau near monopolis dan masih memiliki kekuatan pasar yang layak dipertimbangkan. Baik, yang terakhir yaitu ukuran konsentrasi perusahaan. Mengacu pada Lipzinski et al. 2005, indikator yang umum digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar antara lain adalah yang pertama, rasio konsentrasi perusahaan, yang kedua, indeks Hanafkai, yang ketiga, koefisien entropi, yang keempat, varian logaritma ukuran perusahaan, dan yang kelima, koefisien Gini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.